السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Silahkan dilihat bukunya halaman 31. Qala al-muallif rahimahullah wa qala aydan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. Setelah pengarang kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda ini menjelaskan tentang perkataan Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifa'i radhiyallahu anhu, "Sunu aqaidakum من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر." Jagalah akidah kalian dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. فإن ذلك من أصول الكفر, karena berpegangan dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat itu menjerumuskan kepada keyakinan tashbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tashbih adalah salah satu di antara pangkal kekufuran, salah satu asal min usulil kufur, babun min abwabil kufur, salah satu pangkal kekufuran, salah satu pintu kekufuran. Dan ini perkataan Al-Imam Ahmad al-Rifa'i ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Burhan Al-Mu'ayyad, dan ini min jawahiri ilmi tauhid, ya, menunjukkan bahwa beliau Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifa'i radhiyallahu anhu kana syadid al-hirsi ala tanzihillahi tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa beliau memberi perhatian yang sangat besar, menekankan sekali kepada keyakinan tanzih, keyakinan yang menyucikan Allah Ta'ala dari segala keserupaan dengan makhluknya. Kemudian pengarang menyebutkan perkataan Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifa'i yang lain, yang juga termasuk min nafaisi ilmi tauhid, termasuk salah satu mutiara dalam pembahasan tentang ilmu tauhid. Perkataan Al-Imam Ahmad al-Rifa'i ini, sebagaimana nanti akan disebutkan, dituturkan oleh Sayyiduna al-Imam Ahmad al-Rifa'i dalam kitab beliau Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah, Halatu Ahlil Haqiqati Ma'allah. Jika pada pernyataan yang pertama beliau menekankan prinsip tanzih dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, maka dalam kesempatan kali ini, dalam pernyataan beliau yang kedua yang dikutip di sini, penegasan tentang tanzih sekaligus menjelaskan tentang puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut nanti akan kita bahas. Asy-syarhu, penjelasannya. Jadi perkataan beliau, ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah adalah al-iqanu biwujudihi ta'ala, meyakini sepenuhnya adanya Allah Ta'ala, bila kaifin, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makan, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di suatu tempat atau semua tempat. Asy-syarhu, penjelasannya, anna ghayata wa aqsa
ma yastati'u. An-naghaya wa aqsa sama maknanya, bahwa puncak capaian, ya, batas akhir, ma yastati'u, yang dimampui oleh seorang hamba, oleh seorang manusia, an yasila ilaihil insan, untuk sampai kepadanya. Apa batas akhir yang bisa dicapai oleh seorang manusia dalam mengenal Allah? Bin nisbati li ma'rifatillah, berkaitan tentang mengenal Allah. Apa batas akhir atau puncak pengetahuan yang bisa dicapai oleh seorang manusia dalam mengenal Allah? Huwa, yaitu an yajzima biwujudihi ta'ala, meyakini dengan pasti adanya Allah Ta'ala, bila kaifin, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makanin, tanpa Allah berada di satu atau semua tempat. Wa hadza ghayatu ma'rifatil anbiya'i wal malaikah, dan ini adalah puncak pengetahuan para nabi dan para malaikatullah. Wal awliya, ya, puncak pengetahuan para awliya billahi subhanahu wa ta'ala, terhadap Allah Ta'ala. Lianna ma'rifatallahi, karena mengenali Allah, laisat bitasawwuri, bukan dengan membayangkan, menggambarkan. Laisat bitaqdiri wat tamthil, bukan dengan mereka-reka bentuk rupa, wat tamthil, atau menyerupakan, ya, Allah dengan makhluk, tidak. Kenapa demikian? Lianna Allah laisa hajman, karena Allah Ta'ala itu bukan benda. Wa laisa lahu mathil, dan Allah tidak memiliki serupa. Kaifa yutasawwaru, mana mungkin bisa dibayangkan. Asy-syai'u alladzi lahu hajmun yutasawwaru, sesuatu yang memiliki ukuran bisa dibayangkan. Amma syai'u alladzi la hajma lahu, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki ukuran, wala kamiyata, tidak memiliki sama, ya, ukuran, tidak memiliki dimensi, la nastati'u an natasawwarahu, maka kita tidak bisa membayangkannya. Innama ma'rifatuhu, melainkan mengenal Allah atau mengenal sesuatu yang tidak memiliki ukuran, tidak memiliki bentuk, itu bagaimana? Ya, mengenal Allah itu bagaimana? An na'taqida annahu mawjudun, dengan kita meyakini bahwa Allah Ta'ala ada, min ghairi an natasawwara, tanpa kita bayangkan, annahu fi jihatin minal jihati, tanpa kita bayangkan bahwa Allah ada di salah satu di antara 6 arah, ka jihati fauqin, seperti arah atas. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita jelaskan. Jadi puncak pengetahuan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, beliau adalah seorang ulama besar, seorang wali besar, ya, seorang yang tidak saja mencapai tingkat kewalian yang tinggi, tapi beliau sekaligus seorang ulama besar. Ya, beliau memiliki beberapa karya tulis, ya, seperti kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad, Halatu Ahli Al-Haqiqati Ma'allah, Al-Hikam, dan sekian banyak karya-karya beliau. Termasuk beliau memiliki sebuah kitab yang dalam fikih, Syarhut Tanbih, beliau menyarai kitab At-Tanbih. Beliau adalah pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih, sekaligus beliau adalah afdal ahli zamanihi. Beliau adalah orang yang paling mulia di masanya. Para aulia di masa beliau mengatakan Ar-Rifaiyu ajalluna qadra. Ar-Rifai adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara kami para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para wali di masanya berkomentar tentang beliau. Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifai ini
sekali lagi adalah seorang wali yang saleh, ya, seorang yang diakui kesalehannya, ya, oleh para ulama, para aulia. Bahkan Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, muharrir al-madhhab Syafi'i, salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i, beliau memuji Al-Imam Ar-Rifa'i dengan ilmu yang luas, dengan kehidupan yang zuhud, ya. Bahkan beliau menulis manaqib Al-Imam Ar-Rifa'i dalam kitab beliau Sawadu Al-Ainain fi Manaqibil Ghawthi Abil Alamain. Beliau menulis manaqib, ya, keutamaan-keutamaan dan sebagian sejarah hidup Ar-Rifa'i dalam kitab beliau Sawadul Ainain fi Manaqibil Ghawthi Abil Alamain. Beliau juga dipuji oleh Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin, seorang ulama fikih, ulama hadis ternama, salah seorang guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi kealiman, kesalehan, kewalian Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, sahibu manqabati taqbili yadin nabiyyi alaihi salatu wassalam, pemilik karama mencium tangan Nabi yang keluar dari makamnya saat beliau Ar-Rifa'i berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Beliau menegaskan ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah, baik itu para nabi, para malaikat, para aulia, para salihin, ya, puncak pengetahuan mereka tentang Allah adalah meyakini dengan pasti tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, mawjud, la kal mawjudat, ada tetapi tidak seperti semua yang ada. Apa maksudnya? Bila kaifin wala makan, ya, ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, ada tanpa bertempat di satu atau semua atau beberapa tempat, ya, artinya wajib diyakini, dan ini adalah puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah, bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi jangan ada yang mengira bahwa pengetahuan para nabi, para malaikat, para aulia tentang Allah itu adalah menyatu dengan Allah, ya, atau Allah menempati jasad seorang nabi atau seorang wali. Tidak, ya, ketika para nabi, para malaikat, para aulia, ya, mereka dikenal sebagai al-arifuna billah, bukan maknanya bahwa pengetahuan mereka tentang Allah itu, ya, adalah hulul atau wahdatul wujud, ya, ke puncak keyakinan atau pengetahuan para nabi, para malaikat, para aulia tentang Allah bukan mereka menyatu dengan Allah, bukan jasad mereka ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Ini perlu dipertegas karena sebagian orang mengira kalau nabi itu ma'rifatnya menyatu dengan Allah, katanya. Atau wali itu ma'rifatnya ditempati jasadnya atau hatinya oleh Allah. Ini bukan ma'rifat, bukan hakikat, ya, bukan tariqah, ya, bertentangan dengan syariah, bahkan ini bukan Islam. Keyakinan hulu dan wahdatul wujud itu dhiddul Islam, itu bertentangan dengan Islam, ya, itu bukan bagian dari syariat, tariqah, haqiqah, ma'rifah, sama sekali tidak.
Ya, dan ini sekali lagi ini ditegaskan oleh seorang wali besar, Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah memuji Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifai, dan beliau mengatakan kulluna ala ma'idatir Rifai. Ya, kita semuanya ini berada dalam lautan ilmu dan kewalian Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai. Jadi tidak diragukan ya penjelasan beliau tentang masalah ma'rifatullah. Ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang hamba kepada Allah, baik itu nabi, wali, ya atau para malaikat, adalah ya secara singkat meyakini adanya Allah secara pasti tanpa keraguan sedikit pun. Ya, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluknya, tanpa Allah Subhanahu wa taala ada di sebuah tempat atau beberapa tempat atau di semua tempat, ya tidak boleh diyakini Allah taala ada di mana-mana. Jadi ini puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah. Pengetahuan hamba tentang Allah atau ma'rifatullah itu bukan dengan membayangkan zat Allah, bukan dengan menggambarkan zat Allah dalam benak, bukan dengan mengkhayalkan bahwa Allah Ta'ala adalah jism yang masuk ke dalam badan seseorang atau menyatu dengan hati seseorang, atau berada di sampingnya, atau berada di atasnya, atau berada di depan seseorang itu, atau di kanannya, atau di kirinya, atau di belakangnya. Tidak, bukan itu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala laisat bitasawwur, bukan dengan membayangkan, bukan dengan menggambarkan. Karena kita ini dilarang justru mengkhayalkan zat Allah, menggambarkan zat Allah, membayangkan zat Allah, itu justru kita dilarang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baghawi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, sampai kepada Nabi SAW, Nabi bersabda, la fikrata fir Rabb, tidak boleh berpikir tentang Allah dengan membayangkannya, dengan mengkhayalkannya, dengan menggambarkannya dalam benak. La fikrata fir Rabb. Ya, saat sahabat Ubay bin Ka'ab menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa anna ila rabbikal muntaha, ilaihi intaha fikru man tafakkar. Ya, ketika sampai kepada Allah maka mentoklah bayangan, fikiran, gambaran. Artinya hamba mengenal Allah bukan dengan mengetahui hakikatnya, bukan dengan mengetahui zatnya. Ya, kita sudah sering sampaikan bahwa ma'rifatu al-'abdi billahi ta'ala laysat 'ala sabil al-ihatah. Hamba mengenal Allah bukan artinya mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Hasya wa kalla. Hamba tidak akan pernah mengetahui ya hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala artinya hakikat Allah. Jadi mengenal Allah bukan dengan membayangkan, bukan dengan mengkhayalkan, bahkan itu dilarang. Ya. Bukan dengan mereka-reka bentuk, mereka-reka ukuran, ya. Menyerupakan Allah dengan malaikat atau manusia atau jin, ya, atau langit atau bulan atau matahari dan semacamnya. Tidak. Ya, karena sudah kita jelaskan ya dalam pembahasan awal tentang buku ini bahwa Allah Ta'ala laisa hajman wa laisa lahu mathil. Allah Ta'ala tidak memiliki ukuran. Bagaimana kemudian orang mengenalinya dengan ukuran? Setiap yang punya ukuran pasti makhluk.
karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala khaliq, bukan makhluk. Seandainya Allah punya ukuran, berarti dia makhluk, karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Ya, jadi ma'rifatullahi laisat bitasawwur, laisat bitaqdiri wattamthil, karena Allah Ta'ala bukan hajim. Allah Ta'ala bukan jism, bukan benda, baik yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat. Allah Ta'ala juga bukan benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin, dan seterusnya, sehingga tidak bisa digambarkan, dibayangkan, ya, direka-reka bentuknya, ukurannya, fisiknya, karena bentuk ukuran fisik itu sifat makhluk yang Allah Ta'ala maha suci darinya. Walaysa lahu mathil kaifa yatasawwar, dan Allah tidak punya serupa, mana mungkin bisa dibayangkan. Yang bisa dibayangkan itu yang punya serupa. Kalau kita dijelaskan tentang si A si B, tentang manusia, tentang seorang lelaki yang tampan atau seorang perempuan yang cantik misalnya, maka kita bisa bayangkan karena ada serupanya. Kalau kita dijelaskan tentang keindahan sebuah gunung, sebuah bukit, sebuah taman, kita bisa bayangkan karena ada serupanya. Ya, tapi sesuatu yang tidak ada serupanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tidak bisa dibayangkan, digambarkan. Ya, asyai'ul ladzi lahu hajm yutasawwar, sesuatu yang punya ukuran bisa dibayangkan. Sedangkan sesuatu asyai'ul ladzi la hajma lahu la nastati'u an natasawwarahu, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki ukuran tidak bisa dibayangkan. Jadi kita meyakini, ya, adanya Allah Ta'ala tanpa bisa dibayangkan, ya, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, ya, tanpa tempat, tanpa arah, ya, dan sekali lagi zat Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Ya, kita wajib meyakini ada zat yang bukan benda katsif, bukan benda latif, yang tidak disifati dengan sifat-sifat benda, yang ada tanpa tempat, yang ada tanpa arah, ya, dan zatnya tidak bisa dibayangkan, hakikatnya tidak bisa dikhayalkan. Inilah ma'rifatullah. Inilah bahkan puncak pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. In qala al-Wahhabiyyu, jika orang Wahhabi mengatakan al-mawjudu la budda an yakuna fi jihatin min al-jihad, katanya sesuatu yang ada itu adanya pasti di salah satu di antara 6 arah. Ini perkataan Wahhabi dan itu tidak benar, nanti akan dijawab. Fa kaifa taquluna, kata mereka, lalu bagaimana kalian mengatakan Allahu mawjudun bila jihatin wala makan? Bagaimana kalian mengatakan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah? Yuqalu lahu. Orang Wahhabi ini dijawab, li'annahu law kana fi jihatin wa makanin lakana lahu amthal. Karena seandainya Allah Ta'ala ada di suatu arah, ada di suatu tempat, niscaya banyak serupa-serupa bagi Allah. Walau kana lahu jihatun, seandainya Allah ada di suatu arah, lakana lahu mukhassisun, niscaya Allah Ta'ala memiliki mukhassis, sesuatu yang menentukan, ya, adanya Allah di suatu tempat. Seandainya Allah itu memiliki tempat, niscaya Allah membutuhkan mukhassis, yakunu khassasahu bil wujudi fi hadhihi al jihah, yang menentukannya, yang mengkhususkan Allah dengan keberadaan di arah tertentu ini. Walladhi yakunu lahu mukhassis, padahal sesuatu yang memiliki mukhassis, sesuatu yang memiliki pengatur, penentu, yakunu makhluqan, maka dia adalah makhluk, la yakunu ilahan, dia itu bukan Tuhan. Hadza ma'na kalam ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, inilah makna perkataan Imam ar-Rifa'i.
Wa huwa min nafaisnya ilmi al-aqidah, ini termasuk perkataan-perkataan, penjelasan-penjelasan yang sangat berharga dalam ilmu al-aqidah. Wa qad dzakara hadzal kalama, Ar-Rifai telah menyebutkan perkataan ini fi kitabih, dalam kitab beliau Halatu ahli al-haqiqati ma'allah. Naam, ya, laqad asfara as-subhu lidhi 'ainain. Pagi telah nyata bagi orang yang memiliki dua mata. Apa maksudnya? Kebenaran sudah nyata, sudah jelas. Ya, bagi orang yang dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang Wahabi mengatakan, dan golongan musyabbihah mujassimah lainnya, mereka mengatakan, nah kalau sesuatu itu ada, pasti adanya di sebuah tempat, sebuah arah. Kata mereka, perkataan kalian Allah ada tanpa tempat, tanpa arah itu tidak masuk akal. Perkataan kalian, kata mereka, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah itu sama saja mengatakan Allah tidak ada. Ya, apa jawaban para ulama? Kita sebutkan jawaban pertama. Para ulama menjawab, karena seandainya Allah Ta'ala ada di suatu arah, suatu tempat, niscaya banyak serupa bagi Allah. Padahal Allah Ta'ala menegaskan, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, jangan jadikan serupa-serupa bagi Allah. Padahal Allah Ta'ala menegaskan, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Seandainya Allah Ta'ala ada di suatu tempat, ada di suatu arah, niscaya banyak serupa-serupa bagi Allah. Karena manusia memiliki tempat, binatang punya tempat, malaikat punya tempat. Ya, masing-masing makhluk ini memiliki tempat masing-masing. Ya, bahkan di atas arsy pun ada tempat. Bahkan di atas arsy pun sudah lewat penjelasannya pada sekian banyak pertemuan yang lalu. Bahkan di atas arsy pun ada sebuah kitab yang isinya inna rahmati ghalabat ghadabi, atau inna rahmati sabaqat ghadabi. Tulisan itu ya diletakkan di atas arsy, berarti di atas arsy ada tempat. Nah, apa yang ada di atas arsy itu? Tulisan itu diantaranya. Ya, bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa Al-Lauhul Mahfuz itu adanya di atas arsy menurut satu pendapat. Nah, artinya apa? Meskipun di atas arsy pun, ya, ketika golongan Wahabi mengatakan Allah bertempat di atas arsy, tetap saja mereka menetapkan serupa-serupa bagi Allah, yaitu tulisan Inna rahmati sabaqat ghadabi dan Al-Lauhul Mahfuz menurut pendapat sebagian para ulama. Ya, jadi yang mengatakan Allah Ta'ala berada di suatu tempat, suatu arah, dimanapun tempat itu, dimanapun arah itu, maka berarti menetapkan serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya satu serupa, dua serupa, banyak serupa-serupa bagi Allah. Jawaban pertama. Jawaban kedua, seandainya Allah Ta'ala ada di suatu arah, seandainya Allah Ta'ala ada di suatu arah, berarti apa? Butuh kepada mukhassis, khassasahu bil wujud fi hadhihi al-jihah. Berarti butuh kepada yang menentukan bahwa Allah adanya di arah ini, bukan arah yang lain. Ya. Nah, berarti butuh kepada yang menentukan adanya di arah ini, bukan di arah lain. Padahal yang butuh kepada penentu itu makhluk, bukan khaliq. Kita ini, Allah Ta'ala khassasana bil wujud fi hadhihi al-ard. Allah Ta'ala menjadikan kita ada bertempat di bumi ini, di arah bawah. Sebagian makhluk Allah Ta'ala tetapkan, Allah tentukan tempatnya di arah atas, langit, ya, para malaikat, ya, dan sekian banyak makhluk-makhluk Allah yang ada di atas, kursi, arusy,
surga, dan lain-lain. Itu Allah khassasahum fi jihati fauq. Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala tentukan adanya di arah atas. Ya, sebagian makhluk Allah Ta'ala tentukan, Allah tetapkan adanya antara langit dan bumi. Kasyamsi wal qamari wan nujum. Seperti matahari, bulan, bintang. Allah tetapkan adanya, tempatnya antara langit dan bumi. Nah, berarti kita itu, makhluk ini keberadaannya di salah satu arah, salah satu tempat, itu bitakhsisin min Allah. Itu dengan penentuan dari Allah. Berarti kalau ada atau golongan musyabbiha mujassimah mengatakan Allah bertempat di arah atas, berarti mengatakan Allah membutuhkan kepada yang menentukannya untuk berada di arah atas tersebut. Sementara yang butuh kepada yang menentukan itu adalah makhluk, bukan khaliq. Berarti mereka mengatakan Allah itu makhluk, Allah itu makhur, Allah Ta'ala itu terkendali, terkontrol, terkalahkan, diatur-atur oleh sesuatu yang lain. Ini artinya mengatakan bahwa Allah maghlub. Ya. Kemudian yang sering mereka katakan, la yuqalu mawjudun illa fi makan, la yu'lamu mawjudun illa fi makan, kata mereka. Ya, senada dengan apa yang mereka katakan barusan. Kita jawab, laisa min syartil wujud at-tahayyuzu fil makan. Laisa min syartil wujud at-tahayyuzu fil jihah. Wa laisa min syartil wujud jarayanuz zamani 'ala al-mawjud. Jadi perlu kita tegaskan bahwa tempat itu bukan syarat wujud. Arah itu bukan syarat wujud. Berlalunya masa atas sesuatu itu bukan syarat keberadaan sesuatu itu. Ya. Jadi tidak boleh, tidak bisa dikatakan kalau ada berarti adanya suatu tempat. Kalau ada berarti adanya suatu arah. Kalau ada berarti dilalui oleh masa. Ini berlaku bagi makhluk, tapi bagi khaliq tidak berlaku. Makanya orang yang mengatakan bahwa katanya tidak bisa atau tidak mungkin, tidak masuk akal adanya sesuatu, ya, kecuali di suatu tempat, ini sebetulnya qiyasul khaliq 'ala al-makhluq. Ini menyamakan Allah al-Khaliq dengan makhluk. Ya, kalau makhluk iya adanya di suatu tempat, adanya di suatu arah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Ya, dan tidak mungkin menyamakan Khaliq dengan makhluk. Jadi sekali lagi, laisa min syartil wujud at-tahayyuz fil makan, laisa min syartil wujud at-tahayyuz fil jihah, laisa min syartil wujud jarayanuz zaman 'ala al-mawjud. Ya, jadi bukan syarat adanya sesuatu itu adanya harus di suatu tempat, di suatu arah, dilalui oleh masa. Tidak. Itu bagi makhluk iya. Bagi Khaliq tidak berlaku. Ya. Nah, sekarang kita katakan kepada orang-orang yang meyakini atau mengatakan tidak bisa diterima akal adanya sesuatu di sebuah tempat, ya, atau tidak diketahui adanya sesuatu kecuali adanya di sebuah tempat. Kita katakan kepada mereka, sebelum Allah menciptakan tempat, ya, sebelum Allah menciptakan masa, sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah ada apa enggak? Ya, mereka pasti akan mengatakan ada. Berarti adanya Allah sebelum diciptakan tempat, sebelum diciptakan masa, sebelum diciptakan arah, adanya tanpa tempat, tanpa arah. Itu berarti apa? Sihhatul wujud bila makan. Artinya adanya sesuatu tanpa tempat itu sesuatu yang diterima oleh akal yang sehat.
adanya sesuatu tapi adanya tanpa tempat itu sah. Itu sesuatu yang diterima oleh akal yang sehat. Karena terbukti bahwa tempat ini adalah makhluk. Masa makhluk, tempat tadinya belum ada, masa tadinya belum ada, padahal Allah ada. Nabi dengan tegas menyatakan dalam hadis yang sahih, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada tanpa permulaan dan belum ada sesuatu pun selainnya. Sebelum ada arsy, sebelum ada air, sebelum ada lauhul mahfuz, sebelum ada al-qalamul a'la, sebelum ada arsy, sebelum ada kursi, sebelum ada langit, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum adanya bumi, Allah ada. Berarti akal menerima adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah. Karena memang tempat dan arah belum diciptakan, belum ada. Nah, setelah menciptakan tempat dan arah, Allah tetap ada seperti sedia kala tanpa tempat, tanpa arah. Jadi sebagaimana akal yang sehat menerima, menyatakan masuk akal adanya Allah sebelum terciptanya tempat dan arah, tanpa tempat dan arah, akal juga menerima adanya Allah tanpa tempat, tanpa arah setelah diciptakannya tempat dan arah. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Nah, karena itulah maka para ulama mengatakan, ya, Al-Hafidz Muhammad Murtada Az-Zabidi misalnya, beliau menegaskan, walladzi yadhhadu syubahahu, yang menepis syubhat golongan musyabbihah, mujassimah, yang mengatakan la yuqalu mawjudun illa fi makan, la yu'lamu mawjudun illa fi makan. Katanya tidak mungkin adanya sesuatu lalu adanya tanpa tempat. Apa jawaban atau bantahan para ulama yang dikatakan oleh Az-Zabidi? Beliau mengatakan, an yuqala lahum, dikatakan kepada mereka, qabla an yakhluqallahu al-alam awil makan, hal kana mawjudan am la? Sebelum Allah menciptakan alam, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada apa enggak? Famin daruratil aqli an yaqulu bala. Ya, kalau akal mereka masih sehat, mereka akan mengatakan iya. Sebelum adanya alam, sebelum adanya tempat, Allah ada. Fayalzamuhu law sahha qawluhu la yu'lamu mawjudun illa fi makan ahadu amrayn. Ya, imma an yaqula al-makanu wal-'arshu wal-'alamu qadim, wa imma an yaqula Allah ar-Rabb ta'ala muhdath. Jadi sebelum Allah menciptakan alam, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada apa enggak? Mereka harus mengatakan ada. Ya. Karena kalau tidak, hanya ada dua kemungkinan. Ya. Kalau mereka mengatakan sebelum adanya tempat, sebelum adanya arah, Allah tidak ada, berarti mereka mengatakan Allah itu makhluk. Berarti terang-terangan mereka mengatakan Allah makhluk, tadinya tidak ada, kemudian ada. A'udzubillahil azim. Jadi kalau mereka mengatakan sebelum diciptakan alam, sebelum diciptakan tempat, Allah tidak ada, karena tempat belum ada, berarti kata mereka sesuatu itu adanya pasti di sebuah tempat, karena tempat belum ada, berarti mereka mengatakan sebelum adanya tempat Allah tidak ada. A'udzubillah. Ya. Nah, berarti apa? Hanya ada dua kemungkinan. Mereka akan mengatakan karena adanya sesuatu tanpa tempat, kata mereka tidak masuk akal. Berarti mereka mengatakan tempat itu azali sebagaimana Allah azali. Karena mereka mengatakan adanya Allah harus di sebuah tempat. Berarti sebagaimana Allah azali, mereka mengatakan tempat juga azali. Berarti ini adalah syirik, menyatakan ada sesuatu yang azali selain Allah. Padahal Al-Quran menegaskan huwal awwal, hanya Allah satu-satunya yang ada tanpa permulaan. Ya, hal min khaliqin ghairullah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Mereka mengatakan
tempat itu, arsy itu adanya bersama Allah. Sebagaimana Allah ada tanpa tempat, tempat juga sebagaimana Allah ada tanpa permulaan, tempat mereka katakan juga ada tanpa permulaan. Ini isyrak, ini mendustakan Al-Quran. Atau kemungkinan kedua, jadi atau dengan kata lain kita katakan mereka mengatakan Allah adanya harus di sebuah tempat, berarti mereka mengatakan Allah qadim, mereka juga mengatakan al-makanu qadim. Begitu. Ya. Kedua, kemungkinan kedua mereka mengatakan ya Allah Ta'ala baharu. Ya, karena sebagaimana tempat baharu berarti Allah juga baharu. Karena mereka mengatakan adanya Allah harus di suatu tempat. Ya, padahal tempat itu baharu. Ya, berarti mereka mengatakan Allah juga baharu. Ya. Nah ini apa muara atau konsekuensi dari perkataan golongan musyabbihah mujassimah, katanya sesuatu yang adanya harus di sebuah tempat atau di sebuah arah. Dan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis seperti yang sudah kita sampaikan. Ya, ini materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah jelas dan bisa difahami. Ya, dan ini semuanya menegaskan kebenaran perkataan Imam Ahmad Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan para hamba tentang Allah, baik itu nabi, wali, malaikat, ya, adalah meyakini adanya Allah tanpa keraguan sedikit pun, ya, disertai keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua yang ada. Artinya Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.